Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah masuk kepada malam yang ke-26. Jadi ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umur yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan, ini bukan hal yang untuk kita main-mainkan saja atau kita sia-siakan saja, melainkan kelak di yaumul qiyamah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadisnya, la yazalu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'alu an arba'. Tidaklah melangkah kaki seorang hamba di yaumul qiyamah kecuali akan ditanya 4 hal. Dari 4 hal itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, yai-nyai, Mang Cek semuanya yang ada di sini, kita akan ditanya yaitu tentang waktu. Oleh itu sebabnya kita bersyukur, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid ini, apa yang ada di sini, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di sini nanti jadi saksi, Pak, Bu, ya, saksi di yaumul qiyamah bahwa kita termasuk orang-orang yang kepingin menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan suatu tema tausiah. Tausiah ini kan bukan tahu galonya, ya, karena tausiah, ya. Jadi tahu yang sedikit-sedikit aja. Jadi tema yang akan kita bahas adalah ciri-ciri keluarga ahli surga. Ciri-ciri keluarga ahli surga. Ada yang tanya, memang ada kok ahli surga yang ciri-ciri? Sebab kita ini tidak ada yang tahu bahwa kita ini ahli surga atau bukan. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Ada yang tahu dan kita ini pasti ahli surga atau tidak? Belum tahu. Cuma kita bisa tahu dari ciri-cirinya atau bahasa kita ini tanda-tandanya. Yang pertama disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22 bahwa Allah Subhanahu wa taala firman, alladzina yufuna bi ahdillahi idza ahadu wa la yanquduna al-mitsaq. Bahasa simpelnya yaitu keluarga-keluarga yang amanah. Yang amanah. Apa contoh dari amanah itu? Contoh amanah itu adalah orang yang menepati janjinya kepada Allah, janjinya kepada manusia. Apa janji kita kepada Allah? Cuma 2, Pak. Tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Yang kedua, hanya menyembah kepada Allah. Itu baik. Itu hak Allah, tidak pacak ditawar, tidak pacak dikurangi. Andai kata kita sudah cukup 2 tadi, insya Allah termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wala yanquduna al-mitsaq, yaitu tidak khianat. Artinya amanah tadi melaksanakan dari apa yang diperintahkan Allah, ya, kepada manusia, janji-janji itu dilaksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi ini kebanyakan dari kepala keluarga atau calon kepala keluarga. Nanti di hari kiamat Bapak Ibu, sebelum, ya, terutama Bapak-bapak, sebelum keluarga kita ditanya, istri, anak, cucu semuanya itu ditanya, itu yang ditanya terlebih dahulu adalah kepala keluarga. Jadi sebelum ditanya dulu, ditanya kepala keluarga dulu. Sehingga Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Perintah ini untuk siapa? Terutama adalah untuk pemimpin-pemimpin keluarga, Pak. Sebab kalau keluarganya sama-sama baik, insya Allah sekeluarga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tanda yang kedua adalah alladzina yasiluna ma amarallahu ayyusal. Bahasa kitanya wong yang sering silaturahim. Jadi tanda keluarga yang
ciri-ciri tanda ahli surga itu ya, wongnya masih hidup tapi sudah ada tanda-tanda ahli surga. Apa itu? Sering silaturahim. Silah hubungan rahim ibu kita dulu atau rahim nenek kita yang pernah satu rahim sama kita, yang pernah rahim bapaknya satu rahim dengan bapak kita, atau yang pernah satu rahim dengan ibu kita, atau yang pernah melahirkan kita, itulah yang harus pertama kali disilaturahim. Ya. Nah, kalau orang Arab selain daripada itu keluarga besar namanya ziarah. Cuma di kita ini aneh Pak. Nak kemana? Ziarah. Rumah siapa? Si fulan. Ngapa lah meninggal apa? Oh iya, ziarah ini bahasa Arab, artinya kunjungan. Cuma di bahasa kita lebih populer adalah silaturahim, Pak. Jadi di Arab sana kalau kita ngomong saya mau silaturahim, dia nggak ngerti. Ya. Tapi kalau saya mau ziarah, nah dia baru tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebab kenapa? Sebab dalam satu hadis mengatakan man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yumsi'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang rezekinya mau diperluas oleh Allah, ya, kemudian umurnya dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia bersilaturahim. Nah, ini silaturahim penting sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebab salah satu tanda orang tidak masuk surga adalah orang yang memutus tali silaturahim. Jangan karena cabai sedikit putus silaturahim. Jangan karena banyu segelas putus silaturahim. Jangan karena beda selera putus silaturahim. Jangan karena beda gang, RT RW putus silaturahim. Jangan. Ya. Apapun masalah dunia ini kita selesai Pak di dunia. Makanya kita alhamdulillah di dusun ini ada yang namanya salam-salaman. Habis Idul Fitri itu ya, sholat Idul Fitri. Cuma zaman yang lainnya hari ya dipacai-pacai ya, dipaca-pacai. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ya, alladzina yuqimuna shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu yang keluarga yang mendirikan salat, Pak. Jadi kalau mau lihat keluarga kita tuh keluarga ahli surga bedak, dijingok salatnya. Andai kata keluarga kita alhamdulillah salat, ya walaupun masih di rumah misalnya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan itu sebagai satu tanda bahwa ciri dari ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mano yang budak-budak kecil nih, kan enggak tega gitu pagi-pagi bangun ke nak salat subuh. Pak, Bu, mumpung lagi kecil, mumpung lagi dia bisa dibina, mumpung dia masih bisa kita nasihati, waktu kecil itulah yang paling tepat untuk dididik salat. Cak mana Ustaz dibanguni enggak baca juga, ya diomongi apa lagi. Budak itu kalau masih kecil, umur misalnya 6 tahun, 7 tahun, kita gendong Pak. Kita gendong ya, bawa ke tempat wudhu tadi. Ya, baca bismillah dulu ya. Biasanya kalau udah baca bismillah, tangan dia yang ngelepak Pak itu, kepala gitu kan tepak katanya. Siapa yang napak katanya? Rupanya budak kecil tadi. Ya, baca bismillah biar setan yang ada di sekeliling dia itu pergi kalau, ya. Ya, yang kemudian terakhir wa yunfiquna mimma razaqnahum sirran, yaitu keluarga yang sering berinfak. Nah, tadi sudah diumum oleh MC bahwa ada amplop yang belum balik, Bang. Iya, benar ya. Dari 400, berapa yang balik? Nah, belum balik. Balik ke amplopnya itu. Isinya. Kalau amplopnya pacak beli di warung ya. Balik ke isinya. Boleh ditransfer mungkin ya Pak Haji ini ya, Mas. Pak itu nanti ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, infak ini tidak dijenguk besar dan kecilnya. Kalau lebih baik besar. Tapi yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Yang terbaik itu zaman kita lagi dak kate, cuma yang ada itulah. Ya itulah yang kita infak. Ustaz, kami ini ada infak. Nah, infak itu adalah apa namanya itu buka puasa. Kalau yang lain itu dak kate. Sudah itulah yang kita infak. Cak mana dak kate duit nak infak juga bisa, Pak. Apa itu? Dengan membaca tasbih, tahmid, kemudian takbir sebanyak 33 kali habis maya. Subhanallah, subhanallah. Itu sama dengan pahala sedekah. Ada tak beringkut-beringkut mulut apa segala macam, ya? Pacak dapat sedekah, pacak. Senyum. Senyum ini sedekah luar biasa, Pak, ya. Cuma kalau pakai masker ini senyum jadi tidak sempurna. Ini mau maaf Pak, ini saya ngapa pakai masker karena
dokter yang dari Jakarta sudah nasihati pakai masker Pak di sini. Oke. Jadi bukan karena masyarakatnya insya Allah kalau di sini beres kalau, tapi kita menjaga-jaga mudah-mudahan sehat walafiat segala-galanya. Jadi itulah tanda-tanda dari keluarga ahli surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak hanya kita sekeluarga masuk surganya Allah, tapi kalau bisa sedusun Pak ya, sedusun masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu sebabnya ini tanggung jawab kita bersama-sama. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa fillahi wa fil walidayya wa fil walidayya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.